Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahsani Abdun dari kelas Mekatronika Malam semester 6 dengan NIM 4211811012. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang cara setting titik nol dari mesin CNC pada software SSCNC. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu softwarenya, kemudian kita pilih CNC system yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini, Sinumerik 802DM. Kemudian run. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Hal yang pertama kita lakukan adalah memilih sumbu X, kemudian kita tekan plus. Lakukan hal tersebut kepada sumbu Y dan juga sumbu Z untuk memastikan bahwa sumbu X, Y, dan Z dalam posisi 0 atau titik nol dari settingan awalnya. Kemudian setelah itu kita masukkan benda kerja dengan ukuran sesuai yang diinginkan. Kita masuk ke workpiece, kemudian pilih stock size. Lalu kita masukkan ukuran sesuai dengan yang kita inginkan. Karena dalam satuan milimeter, maka kita akan coba masukkan benda dengan panjang, lebar, dan tinggi 10 cm, 100 kali 100 kali 100. Centang replace workpiece, kemudian OK. Maka benda kerjanya akan muncul di dalam sini. Kemudian untuk mengubah klem yang kita gunakan, kita masuk ke workpiece lagi, kemudian masuk ke workpiece klem, kita pilih vise seperti ragum. Bisa juga ada juga yang lain. Nah, tapi yang kita gunakan adalah vise. Atur apabila kurang pas menurut kita, apabila sudah kita langsung saja klik OK. Maka klemnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan menambah mata pisau atau mata potong di dalam magazin yang tersedia di sini. Caranya adalah kita pilih Machine Operation, kemudian Tool Management. Nah, apabila mata pisau yang ini kita gunakan tidak ada dalam list ini, kita bisa menambahkannya dengan cara ketik add, kemudian pilih tipe yang ingin kita gunakan. Ada berbagai macam di sini. Misalnya saya pilih tipe flat, kemudian masukkan diameter yang diinginkan. Saya masukkan diameter 10 dengan panjang 10 cm. Lalu kita klik OK, maka akan muncul di sini. Kita tambah satu lagi dengan ukuran yang sama untuk menjaga-jaga apabila terjadi patah pada saat melakukan setting titik nol. Nah, setelah itu untuk memasukkan ke dalam magazin, kita klik terlebih dahulu mata pisau yang diinginkan, kemudian add into magazine, masukkan ke tool station 1. Lakukan hal yang sama, masukkan ke tool station 2 tapi. Setelah itu klik OK, maka kedua pisau tersebut atau kedua mata bor atau mata milling tersebut akan berada di dalam magazin. Sekarang kita akan meletakkan mata pisau tadi di dalam chuck spindle. Caranya adalah kita akan melakukannya dengan pembuatan program secara manual. Kita masuk ke dalam MDI, kemudian kita ketikkan T1 M6. T1 adalah tool station 1 dan M6 adalah perintah untuk memasukkan mata yang ada di tool station 1 ke dalam chuck spindle. Lalu kita klik cycle start. Nah, maka mata yang ada di dalam tool station 1 akan dipasang dalam chuck spindle. Karena kita bekerja menggunakan workpiece atau objek atau benda kerja, maka kita harus merubah dari MCS atau Machine Coordinate System menjadi ke WCS atau Workpiece Coordinate System. Dengan cara masuk ke sini, kemudian klik yang MCS atau WCS rel. Lah, pilih yang WCS. Nah, maka dia akan berubah menjadi ke Workpiece Coordinate System.
Pada CNC milling biasanya terdapat 3 aksis. Ada X, Y, dan Z. Untuk kiri kanan itu sumbu X. Kita ubah tapi dulu gerjok. Oke. Untuk depan belakang itu sumbu Y. Untuk atas bawah itu sumbu Z. Ketika ke kanan berarti nilai X-nya positif. Ketika ke kiri nilai X-nya negatif. Ketika kita ke depan maka nilai Y-nya positif. Ketika kita ke belakang maka nilai Y-nya negatif. Kalau kita naik nilai Z-nya positif. Kalau kita turun atau ke bawah itu nilai Z-nya negatif. Sekarang kita akan melakukan setting titik 0. Kita akan melakukannya. Kita dekatkan mata pisau atau mata milling ke sisi dari benda kerja. Geser sumbu X, lalu kita geser sumbu Y. Kita geser sumbu Y. Kemudian kita kira-kira. Tergantung kita bagaimana caranya ingin membuat mata pisau tersebut sedekat mungkin dengan benda kerja. Untuk setting titik 0 di sumbu X, kita akan mendekatkan sedekat mungkin mata pisau terhadap sisi sebelah kiri ini. Untuk sumbu Y, kita dekatkan mata pisau sedekat mungkin dengan sisi sebelah depan dari objek atau benda kerja. Kemudian untuk sumbu Z, kita dekatkan sedekat mungkin mata pisau ini ke bagian atas. Semakin dekat mata pisau saat kita setting, maka akan semakin akurat titik 0 yang kita dapatkan. Akan tetapi jangan sampai menabrak benda kerja atau objek, karena itu bisa membuat mata pisau kita patah. Nanti kita akan coba bagaimana caranya apabila patah. Kita akan pertama-tama setting sumbu X terlebih dahulu. Kita setting X. Kita dekatkan benda kerja kita. Perhatikan. Kita coba ini apakah menabrak atau tidak. Mata bor kita tidak patah. Apabila dirasa tidak yakin, kita bisa menggeserkan dulu benda kerja dari mata bor agar bisa mengira-ngira apakah mata bor tersebut mengenai benda kerja atau tidak. Apabila sudah yakin, oke. Apabila sudah mendapatkan yang terbaik, lalu caranya kita masuk ke dalam measure workpiece, kemudian kita pilih save to G54. Caranya kita klik select, kemudian akan berubah ke G54. Kita pilih sumbu X, lalu tekan calculate. Nah, kita sekarang sudah selesai dengan sumbu X. Kita akan melakukan hal yang sama dengan sumbu Y, tapi pada bagian depan dari objek. Oke. Pertama, kita maju, kemudian lihat di sini apakah ini sudah yang
paling dekat dengan objek atau tidak. Ya, sepertinya itu sudah yang paling dekat. Kita akan coba pastikan lagi. Apakah ini menabrak atau tidak? Oke, apabila sudah yakin, maka kita tempelkan sedekat mungkin dengan sisi bagian depan, lalu masuk ke dalam tadi. Sumbu Y, pilih sumbu Y, kemudian ketik calculate. Nah, sekarang kita akan melakukan pada sumbu Z. Kita tempelkan pada bagian atas. Kita naikkan terlebih dahulu. Lihat apakah sudah yang paling dekat atau tidak. Sepertinya iya. Lalu kita geserkan benda kerja. Setelah itu, apabila sudah dirasa ini yang paling dekat, maka masuk ke sini kembali, pilih Z, calculate. Nah, sekarang kita akan tes bagaimana hasil dari setting titik nol yang telah kita lakukan. Masuk ke MDI, hapus program yang sebelumnya. Kita ketik G54, kemudian X0, Y0, Z0, lalu kita klik cycle start. Nah, ini adalah titik nol yang kita dapatkan. Terlihat kurang presisi ya, mungkin karena pada saat kita melakukan set titik nol kurang dekat lagi dengan benda kerjanya. Apabila presisi, maka hasilnya nanti akan tepat di ujung sini, tepat di sudut dari benda kerja. Garis ini akan tepat berada di sejajar dengan garis ini. Nah, sekarang kita akan coba melakukan pemotongan miring atau miling miring. Kita buat. Kita akan coba lakukannya X105, Z105, kemudian Y105, kemudian Z-5. Sebelumnya kita harus menyalakan spindle-nya terlebih dahulu. Kita ubah ke jok, lalu nyalakan spindle, maka akan memutar. Kemudian kita masuk kembali ke MDI, lalu klik cycle start. Nah, maka ia akan mulai memotong. Inilah hasilnya. Terlihat kurang pas ya, karena memang pada saat kita melakukan setting titik nol kurang presisi atau kurang menempel pada objeknya. Nah, kita matikan. Maaf, kembali ke jok, kemudian kita matikan spindle. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana sih apabila mata bor menyentuh dari benda kerja. Nah, pada simulasi yang diajarkan oleh Bapak Diono, saat mata bor telah menyentuh ke objek, maka akan diberi peringatan. Tapi pada aplikasi yang kami install, saat mata bor mengenai objek, maka ya akan patah. Kita coba dengar suaranya. Nih, lihat ya. Nah, mata bor patah apabila mata bor mengenai objek. Pada aplikasi yang diinstal oleh Bapak Diono, pada saat mata bor akan mengenai objek, maka ia akan memberi peringatan sehingga akan didapatkan hasil yang lebih presisi. Nah, apa yang harus kita lakukan apabila mata bor kita telah patah seperti ini? Itulah fungsi dari penambahan mata bor pada magazin.
kita akan coba ubah pada Toolstation 2. Kita masukkan ke dalam chuck spindle. Oke. Nah, maka yang terdapat pada Toolstation 2 akan diambil. Yang tadi patah diletakkan ke Toolstation 2, yang ada di Toolstation 2 sebelumnya dipasang ke dalam sini. Nah, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya.